Halo, selamat pagi, shalom, salam jumpa kembali di pembelajaran agama hari ini. Semoga kabar baik dan sehat dari kita semua pada saat ini. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai setiap aktivitas, terutama dalam proses belajar mengajar ini, mari kita undang Tuhan hadir dalam hati kita, dalam diri kita, supaya segala pekerjaan kita berkenan di hadapannya. Di sini juga saya berikan teks doa yang boleh kamu baca, boleh kamu doakan, boleh didoakan secara langsung atau dibaca secara langsung, boleh juga dalam hati. Lihat teks doa berikut ini. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Oke, seperti yang sudah kita lihat minggu lalu, tema kita atau topik kita hari ini berkaitan dengan kitab suci dan tradisi. Jadi dalam bab 3 ini kita akan bahas dua topik, dua tema, kitab suci dan tradisi. Sementara dalam kitab suci sendiri kita akan bahas perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka kita lihat berikut ini. Iya, jadi yang pertama ini sudah kita buat dalam tugas minggu lalu atau sebelumnya, dan mudah-mudahan kita semakin paham mengerti tentang apa itu kitab suci. Maka kita hanya mengulang saja apa itu kitab suci. Dikatakan kitab suci adalah buku atau tulisan yang suci, yang murni, yang kudus. Jadi kitab itu berarti buku atau tulisan. Kemudian kenapa disebut suci? Yang pertama adalah karena keberadaan Allah yang bersabda. Yang kedua, karena berdasarkan fungsinya. Tentu fungsinya untuk mewartakan sabda Allah bagi manusia. Baik, kalau kita masuk ke pengertian lebih dalam, jadi misalnya dikatakan dari mana kata Alkitab itu. Kata Alkitab atau yang kita sebut sebagai kitab suci orang Kristen sering dikaitkan dengan kata al. Jadi nanti dalam bahasa Latin itu el. Kemudian kalau kita artikan al itu berarti selalu berkaitan dengan Allah. Atau kalau kita katakan tadi el misalnya, baik itu yang nama, baik itu sebutan, itu nanti selalu berkaitan dengan Allah. Misalnya nama-nama malaikat, jadi seperti selalu berakhiran dengan El, Mikael, Gabriel, Rafael. Jadi El atau Al itu selalu mengarah kepada Allah itu sendiri. Jadi katakan Alkitab berarti Allah yang unggul, atau katakanlah dari kata El tadi, Al itu berarti Allah yang unggul, agung, mulia, dan luhur. Jadi Alkitab berarti kitab yang agung atau kitab yang mulia. Oke, kita mulai dengan sejarah terjadinya kitab suci. Tapi sebelum masuk ke pendalaman ini, perlu diingat begini. Kitab suci itu bukan kitab sejarah. Apa maksudnya? Kitab suci itu bukan menceritakan tentang cerita fakta historisnya, baik itu dari tempat, waktu, pelaku, dan lain-lain. Kita bukan, atau kitab suci bukan mau menceritakan di situ. Tetapi kitab suci itu adalah cerita iman orang Kristen dalam perjanjian lama nanti, bangsa Israel dengan Allah. Bagaimana pergumulan perjalanan bangsa Israel selalu menceritakan antara bangsa Israel dengan Allah sendiri. Tetapi bukan mengatakan bahwa dalam kitab suci itu menjadi
cerita bohong atau cerita tidak benar, bukan. Kita juga bisa melihat cerita historisnya di dalam kitab suci. Baik, kita lihat yang berikut ini adalah yang pertama, kita tentu yang tadi kita sebutkan adalah Perjanjian Lama. Ini selalu kita singkat nanti dengan KSPL. Baik, kemudian kitab suci Perjanjian Lama kalau bercerita tentang historisnya atau sejarahnya selalu diawali dengan Abraham. Kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa dimulai dengan Abraham? Sementara kalau kita lihat kitab suci itu, kitab suci diawali dengan kitab Kejadian, yaitu tentang kisah penciptaan, kita sebutkan saja dengan Adam. Pertanyaan tadi, kenapa dimulai dari Abraham, kenapa tidak dimulai dari Adam? Baik, jadi belajar kitab suci, melihat historisnya selalu diawali dari Abraham. Alasannya begini, kisah atau cerita yang betul merupakan sebuah cerita historis yang bisa dikatakan terbukti secara waktu, tempat, pelaku, dan lain-lain, ditemukan di cerita Abraham dan seterusnya. Lalu pertanyaan kemudian, jadi apakah cerita kisah penciptaan atau Adam dan Hawa, atau mungkin nanti setelah itu misalnya cerita Nabi Nuh itu, apakah tidak cerita historis? Oke, jadi di sini kalau kita memperdalam pengetahuan tentang kitab suci, nanti banyak hal akan kita dapatkan. Ya, jadi secara singkat saja katakan, bahasa dalam kitab suci itu sebelum cerita Abraham itu nanti ada disebut bahasa sastra yang berbeda-beda. Baik, tapi intinya begini, kita bukan melihat historisnya, tetapi kita melihat pengalaman hidup bangsa Israel di Perjanjian Lama ini. Tetapi dari situ juga kita lihat cerita sejarahnya. Maka kita mulai dari Abraham. Siapa Abraham? Kita sebagian besar pasti sudah tahu cerita Abraham, cerita yang unik tentang tokoh-tokoh ini. Abraham itu disebut sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Itu dari cerita atau kisah apa? Ketika Abraham mau mempersembahkan anak kesayangannya, anak yang sudah lama ditunggu itu harus dipersembahkan sesuai dengan permintaan Allah. Harus disembelih untuk dikurbankan dan diberikan kepada Allah. Dan Abraham tidak ada untuk menolak, tidak ada memberontak, dan apa yang dikatakan, diperintahkan oleh Allah langsung dilakukan oleh Abraham. Tapi sebelum mempersembahkan Ishak, Allah sudah tahu bahwa Abraham adalah orang beriman. Jadi perintah itu sebenarnya hanya untuk menguji Abraham sejauh mana dia taat atau beriman kepada Allah. Itulah tegasan dari Abraham. Kemudian Ishak. Siapa itu Ishak? Kisah yang menarik dalam kitab suci itu adalah misalnya ketika masa tuanya Ishak yang sudah tidak lagi bisa melihat, ada dua anaknya nanti yang diceritakan di sini, walaupun nanti berbeda ibu, yaitu Esau sebagai anak sulung, kemudian Yakub sebagai adiknya. Dalam kitab suci dikatakan yang berhak mendapat berkat dari ayah itu adalah anak pertama atau anak sulung. Kalau kita ibaratkan misalnya pembagian warisan, maka warisan itu adalah milik si anak pertama. Tapi di sini dikatakan bukan warisan tapi berkat. Berkat dari Allah itu yang sudah ada dalam Ishak harus dilanjutkan kepada keturunannya. Maka yang berhak sebenarnya adalah Esau. Esau sebagai anak sulung. Tetapi dalam cerita ini nanti Allah tentu sudah punya rencana. Kemudian
dari segi orangnya, dari segi kebaikannya, bahwa memang Yakub dengan Esau itu berbeda. Esau sebenarnya tidak pantas mendapat berkat itu, walaupun dia yang berhak tapi tidak layak. Kemudian Yakub yang sebenarnya layak tapi tidak berhak. Maka nanti di sini Allah tentu merancang sebuah cerita bagaimana supaya nanti Yakub ini juga yang akhirnya mendapat berkat itu dari ayahnya. Inilah nanti yang akhirnya bahwa Yakub yang dalam tanda petik menipu ayahnya, dan dia akhirnya bisa mendapat berkat itu sendiri dari ayahnya. Inilah ketiga tokoh ini yang diceritakan atau disebut sebagai Bapa para bangsa atau periode para bapa bangsa. Jadi nanti ini akan berlanjut, misalnya Yakub yang punya 12 keturunan, kemudian sampai nanti ke cerita di Mesir. Jadi kalau kita lihat lanjutannya, misalnya Yakub yang punya 12 anak, nanti boleh kamu lihat di kitab suci. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan, dan Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena disayangi atau lebih diistimewakan oleh ayahnya Yakub. Kemudian Yusuf nanti direncanakan oleh abang atau saudara-saudaranya untuk dibunuh, tetapi tidak jadi. Akhirnya dia terjual dan sampai di Mesir. Inilah cerita bagaimana bangsa Israel sampai di Mesir. Nanti kalau kita bercerita tentang kitab suci ini sangat menarik, tapi tentu ceritanya juga sangat panjang. Jadi ketika Yusuf sudah berada di Mesir, kemudian nanti keluarganya juga akhirnya dibawa ke Mesir. Inilah periode di mana bangsa Israel sampai ke Mesir. Kemudian di Mesir, sesudah Yusuf dan keluarganya sudah meninggal, jadi keturunannya sudah semakin banyak di Mesir, akhirnya mereka dibuat menjadi budak. Inilah nanti rentetan cerita dari perjanjian lama ini. Kemudian muncullah di situ nanti tokoh Musa. Muncullah tokoh Musa. Musa kemudian melihat bangsanya yang sudah disiksa, dibuat jadi babu atau pembantu dan lain-lain. Bahkan kisah Musa munculnya nanti ketika anak laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Israel harus dibunuh, tetapi Musa nanti disembunyikan, dan akhirnya ketika dia diselamatkan oleh putri dari Firaun itu, dan itu nanti arti Musa, ya, Musa artinya diambil dari air. Dan inilah nanti yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, kemudian ini nanti ceritanya juga sangat panjang atau sangat banyak yang boleh kamu lihat di kitab suci. Dan satu hal juga, biasakanlah untuk membaca cerita kitab suci yang sangat menarik ini. Kemudian sesudah itu mereka berangkat dari Mesir menuju tanah terjanji. Mereka harus melewati atau lewat lembah Gunung Sinai. Itulah sesuai dengan perjanjian Allah. Kemudian nanti mereka dalam perjalanan itu selama 40 tahun. Kenapa begitu lama? Karena nanti mereka punya, atau Allah menginginkan bangsa itu melewati jalur yang berbeda. Nah, jadi pada akhirnya mereka sampai di tanah terjanji itu, tapi Musa sendiri nanti tidak ikut lagi menginjakkan kaki di tanah terjanji atau tanah yang dijanjikan oleh Allah itu. Maka sesudah sampai di tanah terjanji itu, terbentuklah nanti ini yang kita sebut periode perebutan tanah Kanaan sampai masa hakim-hakim. Nah, jadi banyak nanti dalam cerita itu
hakim-hakim yang dimunculkan, dan misalnya hakim yang ada dalam cerita tentang Simpson dan Delilah. Ini nanti cerita yang menarik dalam kisah-kisah itu, dan banyak lagi nanti hakim-hakim yang muncul dalam cerita ini. Kemudian muncullah sudah itu periode dinasti kerajaan. Bangsa Israel yang sesudah berada di tanah terjanji itu selalu dipimpin oleh hakim-hakim, atau Allah berkomunikasi melalui hakim-hakim ini dan para nabi. Kemudian sesudah itu mereka atau bangsa Israel menuntut dipilih atau diangkatlah seorang raja dari bangsa itu sebagai pemimpin. Pada awalnya ini nanti terjadi, katakanlah misalnya pergolakan, di mana utusan Allah mengatakan tidak boleh, dalam arti begini, karena kalau diangkat raja seolah-olah nanti bahwa melupakan Allah atau tidak lagi menganggap Allah itu sebagai pemimpin. Tetapi Allah sendiri berkomunikasi dengan nabi utusannya, mengatakan oke, silakan dipilih, supaya mereka juga tahu nanti bagaimana kalau mereka berpaling dari Allah, begitu. Kemudian terpilihlah satu raja atau raja pertama. Siapakah raja pertama itu? Raja pertama itu adalah Saul. Saul diangkat bukan terutama karena pribadi yang pantas jadi raja, tetapi nanti karena unik sebenarnya. Parasnya lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya dan lain-lain. Jadi bukan terutama keutamaan dirinya. Sesudah itu raja yang kedua nanti itu adalah Daud. Daud tentu terpilih juga karena berkat atau karena dipilih Allah sendiri. Sesudah Daud muncullah nanti Raja Salomo. Tetapi sesudah Raja Salomo, disitulah bangsa Israel terpecah atau terbagi dua. Ada kerajaan utara dan ada kerajaan selatan. Maka kalau kita lihat dari tahun-tahun ini ya, walaupun tadi saya tidak menyebutkan lengkap di sini, periode para bangsa itu sekitar 1800 sampai dengan 1600 sebelum Masehi. Jadi penghitungan tahun sebelum Masehi itu penghitungan mundur. Jadi 1800 sampai dengan 1600. Kemudian periode di Mesir itu 1600 sampai 1225 sebelum Masehi. Kemudian masa hakim-hakim itu 1225 sampai dengan 1030. Kemudian periode dinasti kerajaan 1030 sampai dengan 930, tetap sebelum Masehi ya. Kemudian terpecahnya bangsa Israel, kerajaan Israel terbagi dua, itu tahun 930 sampai 722 sebelum Masehi. Kemudian disebutkan bangsa Israel terbuang. Ini nanti peristiwa di mana bangsa Israel ditawan oleh Raja Babilonia atau Raja Nebukadnezar, kemudian menjadi bangsa terbuang di Babilonia. Ini sekitar tahun 722 sampai dengan 578. Sesudah peristiwa pembuangan, kemudian terjadilah restorasi Bait Allah. Mereka kembali lagi ke tempatnya, atau sesudah ditawan di Babilonia, kemudian mereka kembali, tetapi tidak semua lagi kembali ke Israel. Ada sebagian ke tempat yang berbeda. Mereka yang ke Israel itulah terjadi nanti disebut dengan restorasi Bait Allah. Jadi ini terjadi sekitar tahun 586 sampai dengan tahun 200 sebelum Masehi. Selanjutnya kita lihat kanonisasi kitab suci dan kitab Deuterokanonika. Jadi apa itu kanonisasi? Kanon itu boleh kita katakan pengesahan atau pengabsahan. Jadi kanonis itu nanti proses pemilihan mana yang menjadi bagian dari kitab suci, mana yang tidak. Ya, jadi peristiwa yang menarik dari sini, peristiwa kanonisasi, ada dua istilah yang muncul pada abad ke-16, yaitu istilah protokanonika dan deuterokanonika.
Kemudian protokanonika ini yang disebut dengan kanon pertama dalam bahasa Ibrani, dan Deuterokanonika itu kanon kedua itu dalam bahasa Yunani. Jadi nanti perbedaan itu salah satu perbedaan antara kitab suci Protestan dengan kitab suci Katolik. Protestan tidak menerima yang namanya kitab kedua atau kanon kedua atau disebut dengan Deuterokanonika. Sementara Katolik mengakui Deuterokanonika juga sebagai bagian dari kitab suci Perjanjian Lama. Jadi kenapa Protestan atau nanti yang melalui Martin Luther dikatakan bahwa itu hanya sebagai tambahan dan tidak menjadi penting bagian dari kitab suci. Jadi itu dikatakan atau Protestan mengatakan bahwa Deuterokanonika itu adalah kitab palsu atau kitab apokrif. Nah, jadi inilah salah satu perbedaan antara kitab suci Katolik dengan kitab suci Protestan atau Kristen. Kemudian apa itu atau apa saja yang termasuk kitab Deuterokanonika? Nanti boleh kami lihat ada 10 kitab yang menjadi bagian dari Deuterokanonika. Kemudian kita lihat yang terakhir dari ini yang sudah sangat panjang. Pertama, kita melihat bagaimana menghayati atau pentingnya menghayati, mempelajari Perjanjian Lama bagi kehidupan. Yang pertama adalah seperti yang dikatakan di awal, bahwa mempelajari KSPL atau Perjanjian Lama menunjukkan bagaimana Allah secara terus-menerus dengan setia menyatakan dirinya untuk dikenal. Ini cerita antara Allah dengan bangsa Israel. Kemudian yang kedua, kitab suci Perjanjian Lama bukan pertama-tama menguraikan fakta-fakta sejarah, ini yang kita sebut tadi, melainkan mengungkapkan Allah menyampaikan rencana dan tindakan penyelamatan kepada manusia. Inilah yang mau disampaikan dalam cerita itu, bukan fakta-fakta sejarah. Kemudian yang ketiga adalah kitab suci atau Perjanjian Lama berisi nubuat tentang juru selamat yang dijanjikan Allah, yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Jadi banyak nanti nubuat-nubuat yang sudah menceritakan ke masa depan, yaitu ditujukan kepada Yesus, misalnya dengan sebutan Mesias. Ini nanti sangat nampak dalam dari Nabi Daniel. Kemudian terakhir, bahwa Yesus sendiri mendasarkan pengajarannya dari kitab suci Perjanjian Lama. Ya, jadi selalu merujuk pada cerita Perjanjian Lama kalau dia menyampaikan khotbahnya, kalau dia menyampaikan pengajarannya. Baik, inilah yang bisa kita lihat dari pembahasan Perjanjian Lama atau kitab suci Perjanjian Lama. Walaupun dipersingkat, tentu ini sangat panjang, boleh diceritakan, boleh kita pelajari, tapi karena ini lewat video maka sangat sederhana atau sangat singkat. Tapi walaupun begitu, semoga ini berguna dan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Shalom.